Hello, apa kabar Sobat Funky? Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kisah nyata kali ini datang dari Dito. Dia beragama Islam dan asli dari Semarang. Dito ini anak kedua dari dua bersaudara. Umurnya sekarang 28 tahun. Dia punya kak perempuan berumur 36 tahun yang kini sudah berkeluarga dan tinggal bersama suaminya di wilayah Magelang. Dito merupakan anak korban broken home. Orang tuanya bercerai waktu dia SMP sekitar tahun 2010. Dan di waktu itu, Dito memilih ikut tinggal bersama ibunya. Dan sekarang, Dito juga masih tinggal bersama ibunya, tapi bersama istri dan satu anaknya. Saya kira cukup profil dari Dito. Mari kita menuju ceritanya. Kisah Dito ini bukan cerita horor, tapi bikin dia trauma sampai sekarang. Ceritanya lebih ke hal yang gak senonoh. Kala itu, di tahun 2015, Dito waktu itu posisi baru lulus SMA. Pagi hari sebelum mengantarkan ibunya ke rumah sakit untuk periksa gigi, Dito memandangi kandang burung bekas ayahnya yang masih bagus, namun kosong. Dari situ timbul niatan Dito untuk membeli burung dara, agar kandangnya tidak kosong. Kebetulan jarak pasar burung dari rumah sakit tidak terlalu jauh. Pikirnya, sekalian mengantar ibunya. Periksa sekalian saja beli burung dara. Kenapa burung dara? Karena menurut Dito burung dara lebih mudah dalam urusan perawatan. Sayang banget kandang sebagus dan sebesar ini kosong. Coba kalau ku kasih burung dara. Cocoklah buat kegiatanku. Berangkatlah Dito dan ibunya ke rumah sakit sekitar jam 7 pagi. Jaraknya 20 menit dari rumahnya, dan pasar burung 2 menit dari rumah sakit. Setelah ibunya sudah antri untuk periksa, Dito pun izin untuk beli burung. Dito mencari penjual burung dara di pasar burung. Dari toko 1 sampai toko 4, dia tidak menemukan penjual burung dara. Barulah di toko kelima, dia menemukannya. Dito mencoba menawar harga dari 40.000 ke 30.000. Awalnya si penjual burung agak alot, tapi akhirnya dia rela melepas burung daranya seharga 30.000. Awalnya transaksi berjalan normal, tapi ada satu hal yang membuat Dito jijik dan trauma. Silahkan simak baik-baik. Pak, burung daranya sepasang bolehlah 30.000 aja. Diskon 10.000. Biar warungnya makin laris. Nggak bisa lah, harga pasarannya emang segitu. Mana ini biaya pakan juga lagi naik. 40.000 itu udah harga pas ya. Setelah bernegosiasi agak panjang, akhirnya penjual burung itu rela melepas burungnya di harga 30.000. Tapi yang membuat Dito jijik, si penjual mulai menanyakan hal pribadi dan genit. Dan puncaknya bapak penjual burung melakukan hal yang tak pantas pada Dito. Oke, deal ya Pak. Sepasang burung daranya 30.000. Kalau cari burung lagi sering-sering kesini deh saya. Iya, berhubung yang beli ganteng dan mengemaskan kayak kamu, bolehlah diskon 10.000. Sering-sering mampir ya. Ngomong-ngomong, kamu umur berapa? Udah nikah belum? Kok kelihatannya masih kenceng? Maksudnya masih perjaka tong-tong gitu. Masih 17 tahun, Pak. Belum nikah juga. Kenapa tanya gitu? Mau ngenalin anaknya yang cantik kah? Loh, anak saya itu cowok. Umurnya 8 tahun. Kamu naksir anakku? Jangan-jangan kamu suka yang begitu. Di saat itu Dito mulai disentuh-sentuh si bapak. Alamak jijik kali. Tapi Dito menolak. Kalau kamu suka begitu, mending sama om aja sini. Nggak usah takut sama saya. Aman pokoknya. Kalau kamu suka begitu, mending sama om aja sini. Nggak usah takut sama saya. Aman pokoknya. Enggak, Pak. Enggak. Saya cuma mau beli burung dara aja kok. Nggak ada niat lain buruan japak. Saya mau jemput ibu saya. Yah, ternyata bapak penjual burung itu adalah kaum LGBT.
Setelah mendapat burung darahnya, Dito pun langsung pergi meninggalkan toko si bapak. Tentu saja dia syok dengan kejadian barusan. Segera dia menjemput ibunya. Aduh, mohon maaf ya Pak, saya masih normal. Ngomong-ngomong makasih diskonnya, saya mau pamit dulu. Iya, sama-sama. Lain kali kalau mau beli burung ke sini aja. Soalnya, toko saya yang paling komplit. Ibu Dito sudah selesai periksa. Mereka pun pulang. Dito tidak menceritakan kejadian yang dia alami ke ibunya, ya karena dia malu. Dari kejadian itu membuat Dito jadi trauma hingga sekarang. Dia menjadi was-was jika ketemu bapak-bapak asing. Tapi untungnya, Dito bisa lolos dari si bapak LGBT yang umurnya kala itu sekitar 50 tahun. Oke, sekian cerita dari Dito mengenai pengalaman horornya. Jujur sih, ini lebih ngeri dari hantu. Kalau hantu dibacain doa, bisa kabur. Lah kalau bapak model kayak itu tadi ya nggak mempan. Pelajaran kita dari kisah tadi adalah selalu dekatkan diri kepada Tuhan agar kita punya iman. Karena iman membuat kita tidak melenceng dari norma-norma kehidupan. Dan seperti biasa, jika kalian punya cerita menarik, bisa berbagi ke Pengki Animasi. Dikirim lewat akun media sosial yang tertera. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa.